Bang Nuim Hayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, cuman ya sedih saja Iya. melihat kejadian di Timur Tengah. Ya, sedih kita. Itu dia yang kita juga menjadi bincang kita pagi hari ini, karena 1.500 manusia bukan sebuah data statistik ketika 80% diantaranya adalah anak dan ibu. Ini juga menjadi sebuah catatan dunia luar biasa. Di tengah-tengah Israel yang katanya tahun depan akan melakukan ulang tahunnya yang ke-76. Tapi entahlah, apakah ini betul Taurat dan Talmud yang mengatakan usia Israel ini 76 tahun? Wallahu a'lam. Seperti juga 100 tahun kekhalifahan dari Kesultanan Turki yang akan kita peringati kejatuhannya di 3 Maret 2024 pula. Nampaknya tahun depan ini banyak peristiwa. Nah, apa yang Bang Nuim sorot ya? Sementara itu di Indonesia tentu saja banyak cerita. Ada MK lah, ada cerita pertandingan bola yang menjadi pertandingan politik pula, dan berita-berita lain yang tentu Bang Nuim ingin komentari di pagi hari ini ketika dua partai besar adu tanduk di antara mereka. Silakan Bang Nuim, fadhal Bang. Ya, masalah soal di Timur Tengah ini memang kacau sekali ya, karena kita melihat bagaimana di satu pihak ada kalangan negara-negara besar yang dianggap maju, yang dianggap luar biasa, selalu mengatakan kami menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia siapa? Jadi tidak seimbang, ini yang menjadi masalah yang sekarang ini kita soroti di mana-mana. Tapi alhamdulillah kita lihat di Amerika Serikat sendiri pun kalangan muda katanya, dan juga kalangan yang dari Partai Demokrat itu memang punya keprihatinan yang khusus terhadap nasib bangsa Palestina. Tapi sudah sekarang ini terdengar juga suara-suara agar wakil-wakil rakyat di dalam Kongres Amerika seperti Rashida Tlaib dan yang lain-lain yang Muslim itu supaya katanya janganlah dipilih lagi karena mereka ini mengganggu keadaan di dalam. Tapi itu kan atas kemauan rakyat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di salah satu negara bagian, misalnya di Amerika, dalam pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu, itu suara Muslim yang telah memenangkan Presiden Joe Biden atau membuat Joe Biden menjadi presiden. Dan sekarang mungkin para Muslim ini akan berpikir dua kali, bukan karena seakan-akan mereka itu membela Hamas, tapi mereka melihat keganasan Israel yang telah menghilangkan nyawa lebih 10.000 orang. Ini Muslim umumnya, ada juga Kristen dan lain sebagainya, tapi umumnya Muslim itu seakan-akan disepelekan, seakan-akan tidak menjadi persoalan, seakan-akan karena mereka ya adalah korban dari perbuatan segelintir. Tidak bisa, perbuatan segelintir orang tidak bisa rusak santan sebelanga, susu sebelanga karena nilai setitik. Yang melakukan kesalahan, kalau mau dikatakan kesalahan, adalah Hamas, karena Hamas sudah tertekan begitu lama. Tapi kenapa pembalasan dilakukan terhadap ya anak-anak kecil? Sekarang Bang Isan tahu, itu orang-orang, anak-anak kecil di Gaza itu di badan mereka dituliskan nama. Takut kalau mereka tewas itu dia tidak diketahui ini anak siapa. Sampai begitu, sampai sudah begitu keadaan. Dan tidak ada yang berani, seperti Amerika mengatakan, gencatan senjata, tidak berani. Blinken kemana-mana, dia bisa keras terhadap negara-negara Arab. Dan patut juga, karena negara-negara Arab ini tidak mau bersatu. Negara-negara Arab ini lebih suka terpecah belah. Jadi bagaimana kita bisa membela apa yang sekarang terjadi terhadap bangsa Palestina kalau mereka sendiri pun tidak akan dibela oleh saudara-saudaranya yang lebih dekat. Dalam Islam itu selalu dikatakan tetangga kamu itu lebih penting daripada saudara, tetangga yang dekat lebih penting dari saudara yang jauh. Jadi bagaimana kalau sekiranya tetangga yang dekat itu tidak begitu menggubris, ya bisa bersuara lah ke sana kemari. Tapi mereka juga membuka hubungan dan lain sebagainya. Dan Arab Saudi hampir saja membuka hubungan dengan Israel. Walaupun sekarang dikatakan Arab Saudi. Iya, jadi keadaannya, kesalahan itu jangan dilihat pada orang lain, tapi barangkali pada diri kita sendiri juga harus melihat kenyataan bahwa memang ada kekurangan yang sangat menyolok. Dan Rusia yang apa yang terjadi di sana Bang Nuim, perkembangan terakhir? Iya,
sekarang ini Ukraina betul-betul ketar-ketir, jadi marah sekali karena beredar isu bahwa senjata-senjata yang diberikan oleh NATO kepada Ukraina itu kabarnya jatuh ke tangan Hamas. Nah, ini membuat Presiden Ukraina yang notabene memang adalah seorang keturunan Yahudi sangat marah, dan dia mengatakan supaya Israel katanya jangan lagi memberikan kesempatan kepada siaran-siaran dari Rusia, karena di Israel itu banyak orang Yahudi asal Rusia. Rusia ini dulunya adalah salah satu negara yang paling kejam terhadap umat Yahudinya. Jadi banyak yang umat Yahudi itu yang kemudian pindah ke Israel, dan karena mereka masih barangkali bahasanya ada kesulitan, mereka banyak menyaksikan televisi Rusia. Jadi Ukraina sekarang mengatakan kepada Israel supaya jangan lagi memberikan kesempatan kepada televisi Rusia untuk terus membuat tayangan di Israel sehingga bisa ditonton oleh banyak penduduk Israel yang berasal dari Rusia. Dan mereka mengatakan bahwa katanya televisi-televisi Israel ini menyiarkan gembar-gembor untuk kepentingan mereka sendiri tentunya, bahwa banyak senjata yang diberikan oleh Barat kepada Ukraina itu kabarnya dijual di pasar gelap kepada Hamas. Ini menjadi masalah. Jadi korupsi itu ada di mana-mana, seperti dikatakan minggu lalu oleh Rasil. Orang-orang di Ukraina itu banyak juga yang sudah mulai keluar dari Ukraina itu karena mereka takut ditangkap. Misalnya Menteri Pertahanannya juga pernah dicopot kan karena dituding melakukan jual beli senjata ya. Jadi ini senjata makan tuan juga ini. Luar biasa. Nah, balik ke dalam negeri, urusan senjata makan tuan, entah kenapa ini pegawai partai nampaknya sudah nak mau lagi jadi pegawai petugas partai gitu, dan ini terjadi hang hong dibarengi dengan legislasi yang mencuat ketika MK membuat sebuah keputusan, dan rasanya komentar-komentar tentang pengaruh dari seorang pemimpin tertinggi ini nampaknya sudah menyatukan sebuah lembaga-lembaga lain. Apa yang Bang Duim lihat dari ujung negeri sana, Bang Duim, sebagai orang yang berpaspor hijau? Silakan, Bang Duim. Ya kesian saja kita melihat bahwa kita tahu Mahkamah Konstitusi ini pernah memberhentikan seorang hakim bernama Aswanto. Ketika itu di DPR dikatakan, ya kita nggak mau ada seorang hakim di Mahkamah Konstitusi yang kerjanya sih mengalahkan. Ya, tidak jadi persoalan di Australia ini ketika seorang hakim diangkat oleh pemerintah, dia tidak langsung berpihak kepada pemerintah, dia berpihak kepada keadilan. Ini yang tidak bisa kita hargai, seakan-akan kita ini mengatakan, nah kalau aku berbuat baik, kamu termakan budi. Tidak bisa dalam soal keadilan. Jadi dikatakan idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia, hukum dengan adil. Itu jelas sudah ayat yang ke-58 dalam surat An-Nisa, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau sudah diangkat itu jangan berhutang budi kepada yang mengangkat, tapi berhutang budi kepada keadilan. Itu yang harusnya menjadi pegangan. Bukan kemudian seakan-akan berhutang budi kepada yang mengangkatnya. Itu tidak bisa. Itu yang kadang-kadang kita lihat di Australia ini. Kok bisa begitu? Diangkat oleh pemerintah, begitu diangkat langsung mereka itu netral. Mereka itu berpihak kepada keadilan. Itu dalam segala lembaga. Ketika diangkat oleh pemerintah, langsung dia kehilangan kesetiaannya kepada yang mengangkatnya, tapi kesetiaannya adalah kepada keadilan. Oleh sebab itu dikatakan di Australia ini bahwa lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat di Australia adalah pengadilan tinggi. Dalam hal ini pengadilan tinggi itu maksudnya Mahkamah Agung Australia yang jumlah hakimnya cuma 7 orang. Begitu diangkat, seperti baru-baru ini pernah seorang menteri dalam negeri Australia yang sekarang menjadi ketua oposisi, dan saya tulis dalam sebuah tulisan untuk sebuah media daring di Indonesia. Jadi ketika dia menjadi menteri dalam negeri, dia langsung mencabut kewarganegaraan Australia dari diri seorang terpidana teroris bernama Abdul Nasser Ben Brika, asal Aljazair. Dia dihukum 15 tahun, Ben Brika ini dihukum 15 tahun. Tetapi kemudian dia melalui kuasa hukumnya menggugat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Australia itu ke Mahkamah Agung.
Dan langsung Mahkamah Agung mengatakan 6 lawan 1, tidak ada hak seorang menteri katanya untuk mencabut kewarganegaraan seseorang yang telah diberikan kepadanya. Jadi si Ben Brika ini notabene dihukum 15 tahun karena dia beserta rekan-rekannya punya rencana jahat untuk melakukan ledakan-ledakan di tugu-tugu yang ada di Australia ini. Tugu-tugu memperingati ya sejarah Australia. Mereka ingin meledakkan cuma itu. Mereka tertangkap sebelum mereka melakukan tindakan ini karena ya kejelian dari intelijen Australia. Dan ya, dia tidak bisa dicabut kewarganegaraannya begitu saja. Ya pusing juga nih Perdana Menteri bilang, waduh bagaimana ini kita tidak Nah inilah jadi trias politika. Tidak ngomong saja bahwa di situ ada yudikatif, di situ ada legislatif, di situ ada eksekutif saling mengawasi. Jadi kalau yang dikatakan ipso custodes, siapa yang mengawasi sang pengawas? Ini penting. Ada yang mengawasi. Itulah perlunya oposisi ya. Ketika oposisi mau bergabung, nampaknya ini menjadi sebuah cerita lain terjadi di negeri kita ini. Hampir tak ada oposisi, bukan begitu Bang Nim? Ini kita alergi terhadap oposisi. Jadi sejelek-jeleknya di zaman Orde Baru, kekuasaan seorang jenderal yang kemudian menjadi jenderal besar, ya, jadi jenderal besar yaitu Soeharto dengan kekuasaan yang begitu luar biasa, ABRI-nya dan lain sebagainya berkuasa 30. Masih ada oposisi yang namanya petisi 50. Masih ada oposisi namanya petisi 50. Itu orang-orang penting di dalamnya yang terkenal karena kejujuran mereka, termasuk Imam Santoso. Berapa kali saya bicara dengan beliau senang kalau bertukar pikiran dan lain sebagainya di rumahnya maupun di rumah Ali Sadikin waktu itu almarhum. Jadi masih di zaman itu ada oposisi. Ada oposisi namanya petisi 50. Sekarang tidak ada, hampir kecuali PKS barangkali. Kalau kita mau bicara oposisi mungkin PKS di dalam parlemen kecil. Jadi sedih kita melihatnya. Tanpa adanya oposisi tidak ada pengawasan yang hakiki. Ini yang itu menjadi masalah. Ini kenapa kita begitu alergi terhadap oposisi? Oh, karena kita demokrasi Pancasila tidak ada oposisi. Itu dikatakan oleh berbagai presiden. Kecuali barangkali Habibie. Habibie, Allahyarham. Yang selebihnya itu mengatakan, ya kita tahu, dan bukan itu saja, tapi Abdurrahman Wahid, Allahyarhamu juga begitu. Ya, dia ada oposisi terhadap dirinya, tapi terbatas sekali dalam keadaan seperti sekarang ini. Ya, dia kan anak presiden, selesai masalah. Apapun dia kan anak presiden. Ya sudah. Lah kalau anak presiden, Rasulullah SAW mengatakan kalau anakku katanya mencuri, aku kerat tangannya, aku potong tangannya. Jadi tidak menjadi persoalan apakah anak Nabi atau bukan anak Nabi. Kalau dia bersalah, dia dihukum. Tidak bisa diberikan keistimewaan kepada dirinya. Karena dengan demikian itu terjadilah apa yang disepakati ketika terjadi reformasi. Jangan lupa, ketika reformasi itu terjadi banyak jiwa yang melayang dan ada sejumlah orang yang hilang gaib di telan bumi kata orang kita. Padahal orang kita mengatakan kalau hilang biar tentu rimbanya, kalau mati biar tentu kuburnya. Ini tidak tahu siapa yang melakukan penculikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya barangkali tanya sendiri, tepuk dada tanya selera kata orang kita. Siapa yang melakukan penculikan ini tidak harus mempertanggungjawabkan. Ketika dia berkuasa, tidak perlu kemudian mempertanggungjawabkan segala tindakan. Kenapa? Karena kita cepat lupa. Jangan ditutup-tutupi kenyataan ini. Ini merupakan psikologi bangsa kita. Kita lupa dan kita memaafkan. Hidup Bung Karno, berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besok ganyang Bung Karno. Itu juga orang. Hidup Soeharto, habis itu ganyang. Itu dia bangsa kita. Apa boleh buat? Sudah begitu jadinya. Memang mau bikin apa? Ini mau mengubahnya agak sulit. Kecuali barangkali kalau kita angkatlah seorang pemimpin yang juga barangkali punya kemampuan untuk melakukan semacam pendidikan nasional kepada rakyatnya supaya kita bisa punya istiqamah, punya pendirian, bukan kalau Mbah Soekarno pelintat-pelintut, muzab-zab, tidak bisa. Kita harus punya pendirian. Itu penting sekali untuk kita pertahankan. Punya pendirian. Al-haq
Al-batil batil itu mesti. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, Bang Nuim, nampaknya 2-3 hari kita ini dalam simpang jalan negeri ini. Hari ini putusan MK, besok keputusan untuk siapa saja yang bisa mengikuti kontestasi. Dan tanggal 10 November kita akan menyaksikan Piala Dunia U17 ketika oposisi dalam bentuk sebuah monumen Jakarta International Stadium menjadi sebuah cerita ketika tim nasional Brazil itu terkagum-kagum atas stadium tersebut. Kok saya tidak tahu ada stadium seindah ini. Apa yang Bang Nuim lihat dan apa yang Bang Nuim akan sampaikan ketika beberapa peristiwa ini akan mengantar Indonesia ke 2024, tahun yang nampaknya akan terjadi banyak perubahan di muka bumi ini. Silakan Bang Nuim. Memalukan. Barangkali tim Brazil itu nggak pakai kacamata yang benar. Itu dia nggak benar. Yang baik dan dikagumi dan lain sebagainya dianggap tidak baik. Karena apa? Karena adanya perasaan, prasangka. Kita melihat. Jadi kita tidak mengakui di prasangka itu. Ini yang penting, ini yang harus kejujuran. Ini kejujuran ini susah sekali. Ya. Jadi kita itu kadang-kadang melihat, ini pernah ada satu kasus di zaman lalu antara Iskandar Agung, ya anak muda yang memimpin bala tentara dan lain sebagainya, bisa mengalahkan sampai ke Herat, sampai ke apa yang sekarang ini Afghanistan. Itu kota Herat itu kabarnya dibangun oleh Iskandar Agung. Cuman sayangnya ada laporan yang mengatakan dia itu tewas atau mati karena nyamuk. Jadi sedih, dia kena malaria. Nah, ketika dia berhadapan dengan seorang bajak laut, bajak laut mengatakan, saya katanya di laut kecil gini, kecil-kecil, kamu anggap saya ini katanya perampok. Kamu katanya menjajah lautan dan lain sebagainya, kamu anggap diri kamu adalah seorang kaisar yang luar biasa. Jadi seperti yang dikatakan, kalau kau bunuh satu orang, kau adalah pembunuh. Kau adalah yang harus dipidana, diadili, dihukum mati. Tapi kalau kamu bunuh 1.000 orang, kamu pahlawan. Nah, ini jadi kadang-kadang pandangan seperti ini masih hidup. Kita melihat, biar dia bagaimana penjujurnya, ya, kalau dia sekiranya dikalahkan oleh ketidakjujuran, karena ketidakjujuran itu lebih banyak, ini stadion JIS ini dianggap bagus. Dicari-cari, apakah ini ada korupsi? Nggak ada. Dicari-cari lagi soal balapan, kok tidak ada juga, bagaimana ini, kok masih nggak ada juga, belum ditemukan. Nah, tahu-tahu ada orang luar datang lihat, wah ini luar biasa, bagus sekali. Kan terpukul kita. Terpukul. Biarpun misalnya orang luar itu dia berbahasa basi, kita tahu bahwa Brazil itu punya riwayat yang sangat luar biasa dalam persepak bolaan. Kita tahu bagaimana yang namanya Pele pada usia 16 tahun kalau tidak salah di Swedia, dia sudah main dalam Piala Dunia tahun 1962 kalau saya tidak salah, dia di Swedia. Jadi kita melihat Brazil ini, kalau dia melihat satu stadion dan dia mengatakan ini stadion bagus, karena stadion yang ada di Brazil itu bisa mengakomodasi 240.000 orang. Tidak sembarangan itu. 240.000 orang itu stadion yang ada di Brazil, karena mereka tergila bola. Jadi mereka tahu. Tergila, karena mereka tahu kalau stadion itu bagus. Nah, sekarang mereka mengatakan, wah JIS ini kok ada kayak seperti ini yang kita tidak ketahui bahwa di sebuah negara seperti Indonesia ada. Tapi kan terus dikatakan ini perlu digantilah rumputnya, ini cari-cari kesalahannya. Nah, ini yang kesian kita. Jadi kan tidak perlu. Kalau mau cari kesalahan, lihat tuh kereta api yang sekarang ini banyak dibicarakan. Kalau mau tahu keadaan sebenarnya di Indonesia, apa boleh buat ya? Saya bacalah koran bahasa Inggris Jakarta Post. Itu tidak ada basa-basi. Dia melihat yang hak adalah hak, yang batil-batil dia. Kalau kita baca tuh koran Jakarta Post, saya kadang-kadang mikir, alamak, kata orang Medan. Ini kalau orang asing itu baca ya Jakarta Post ini, aduh mak, dia tahulah segala kejelekan kita itu. Dia bicara mengenai bahwa Jokowi tidak bisa dikatakan dalam hal ini, mengatakan dia tidak campur tangan, tidak cawe-cawe, dan itu semuanya dibantah.
persoalan MK ini semua. Bacalah Jakarta Post dalam bahasa Inggris. Sekarang bisa terjemahkan bahasa Indonesia langsung dengan menggunakan otomatis Google Translate. ya menggunakan Google. Cobalah baca koran Jakarta Post. Saya kadang-kadang kalau baca Jakarta Post, ya saya mikir nih orang asing baca apa enggak nih. Kalau dibaca di kereta apinya dibikin tahu-tahu kacau balau dan lain sebagainya. Luar biasa. Bang Nuim, di 9 menit terakhir kita ingin dengar orang yang makan asam garam dalam negeri ini tentang 10 November ketika bangsa ini dituduh teroris sebagaimana bangsa Palestina oleh Israel. Ini 10 November ini luar biasa. Ini kejadian yang berangkat dari jihad ini. Silakan Bang Nuim. Ini masalahnya. Kita tahu. Ini hari teroris, besok pahlawan. Saudara mau betul-betul tahu teroris? Itu yang namanya Menachem Begin. Menachem Begin itu yang pernah menjadi Perdana Menteri Israel, itu dia ikut terlibat dalam serangan terhadap Hotel David, King David, Raja David di Palestina di zaman Inggris. Tapi kemudian dia jadi pahlawan, jadi Perdana Menteri, disalamin oleh oleh kepala negara lain dan lain sebagainya. Mau katakan teroris, itu Jomo Kenyatta. Dia dengan gerakan mau di Kenya melawan Inggris. Dia teroris. Tapi akhirnya dia menjadi presiden Kenya. Dan orang kagum kepada dia bukan hanya karena dia mampu waktu itu membawa Kenya sehingga menjadi merdeka, tapi pada usia 80 tahun mampu masih punya anak kecil. Itu orang juga heran gitu ya. Jadi kita melihat bahwa yang namanya teroris hari ini besok lusa menjadi pahlawan. Jadi kita tidak perlu memikirkan semua itu sebagai, ya kita tahu di Indonesia, kalau saya menganggap bahwa 10 November itu jauh lebih penting dari 17 Agustus. Karena itu merupakan perbuatan hakiki. Karena apa? Nah, ini banyak yang ingin tidak mau mengangkat persoalan 10 November. Ada alasan khusus, barangkali kita boleh berprasangka dalam hal ini. Semoga Allah SWT melihat bahwa ini dengan keinginan yang ikhlas dan jujur. Begini, 10 November diputuskan oleh para alim ulama muslim ya, bahwa bisa jihad fisabilillah. Berperang melawan penjajah itu bisa dibenarkan. Mendapatkan pembenaran dari para alim ulama. Dan jangan lupa, belum lama beberapa tahun yang silam, itu secara tersembunyi ada suatu tulisan di sebuah koran yang terkemuka di Indonesia yang diketahui barangkali kurang begitu bersahabat dengan, dalam tanda kutip, bukan hanya Muslim tapi Islam. Koran ini bertanya, 10 November Bung Tomo di mana ya? Nah, seakan-akan mau meragukan peranan seorang Bung Tomo. Bung Tomo berada di Malang, dia tidak berada di Surabaya. Kenapa? Itu merupakan strategi perjuangan. Kalau dia berada di Surabaya, dia tertangkap atau tertembak, itu tidak ada lagi yang menyemangati. Karena perjuangan itu harus ada pemimpin yang memberikan semangat. Tidak bisa tanpa ada pemimpin. Bisa kucar-kacir dan kacau balau. Kenapa mesti dipertanyakan? Seperti yang dikatakan juga, Imam Bonjol itu seorang Muslim radikal. Lah, dia melawan Belanda dibilang radikal oleh koran yang sama. Jadi kita melihat bahwa ada ketakutan untuk diangkat 10 November ini, dan ini merupakan mau tidak mau adalah jasa pengorbanan umat Islam dalam memerdekakan Republik Indonesia. Sekarang juga mau dikatakan, mulai terdengar, NKRI itu sebenarnya sudah sebelum tahun itu proklamasi 17 Agustus. Yang benar ketika kita merdeka, serah terima bulan Desember tahun 1949, kalau tidak salah 27 Desember, Indonesia itu Republik Indonesia Serikat. Dan oleh Muhammad Natsir, Allah yarhamu, dijadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa mesti ditutup-tutupi segala jasa yang telah dilakukan umat Islam? Mereka bangsa Indonesia juga. Kenapa mesti ditutup-tutupi ini? Seakan-akan, jangan diketahui. Tidak dong. Kita mesti menghargai jasa seseorang itu, siapapun dia, kita hargai jasanya. Kita sudah diberitahu. Biar bagaimana pahitnya, qulil haqqu wal haqqa wal qanamuran. Sebutkan yang benar biar pahitnya seperti apapun. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bicarakan yang benar, bicarakan sampai yang benar itu muncul ke permukaan, jangan yang bohong.
Ini jadi persoalan 10 November ini kita harus ingat. Mau tidak mau, kita bukan mengatakan apa itu sudah merupakan kewajiban. Kalau ditanyakan kepada para alim ulama pada waktu itu, apa yang saudara lakukan ini, itu kewajiban. Itu Jihad tugas fisabilillah. kami. Ini bukan sumbangsi, ini tugas. Setiap orang bertugas pada waktu itu. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Dan tidak ada minta balasan, tapi diakui. Kita tidak minta, kita selalu tuduh macam-macam ya, radikal dan lain sebagainya. Kalau tidak ada waktu itu Muslim radikal, mungkin kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Apa mungkin tidak ada perlawanan yang begitu menggemparkan sehingga seorang jenderal Inggris gugur di sana. Dan kalau tidak salah saya itu yang kedua, karena jenderal Inggris lainnya yang gugur juga di tangan umat Islam, itu terjadi di Sudan. Yaitu jenderal Inggris ini dikirim dari India, Gordon namanya, Gordon of China, oleh Inggris, dikirim ke Sudan, berlawanan dengan Al-Mahdi, orang yang namanya Al-Mahdi pada waktu itu. Dia tewas dalam pertarungan di Sudan itu. Jadi ada dua jenderal, dan keduanya nampaknya tewas ini ketika berantem sama orang Muslim. Nggak tahu kenapa itu terjadi. Mungkin ini bisa dibayangkan. Lalu kita pikir, kenapa ini terjadi seperti ini? Dan kemudian kenapa kita difitnah macam-macam? Selalu dituduhkan, politik identitas, politik. Nah, bagaimana identitas orang Rabbana tidak fit dunia hasanah atau fil akhirati hasanah atau kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minun. Itu semuanya ajaran yang mengatakan kita harus, bukan berarti kemudian kita akan menciderai, kita akan menzalimi orang lain. Tidak boleh kita menzalimi orang lain, biar apapun agamanya, karena seperti yang dikatakan dalam sebuah buku tentang Islam tanpa ekstremisme, yaitu di Khilafah Utsmaniyah, ketika ada Sultan Turki mengatakan, saya menghendaki semua rakyat di Khilafah ini mesti Muslim. Langsung alim ulama yang mengatakan, tidak bisa tuanku, kenapa Islam tidak mengizinkan pemaksaan? Karena Islam itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpikir dan kemudian memilih. Diberikan kebebasan lakum dinukum waliyadin, memilih. Jadi ini 10 November ini hari yang sangat penting sebenarnya. Meskipun tidak dirayakan seperti proklamasi. Sama-sama hebatnya. Proklamasi adalah suatu teori. Itu hanya verbal, satu kata-kata. 10 November suatu perbuatan. Jadi satu kata dengan perbuatan 10 November yang dilakukan harus diakui. Itu setelah para alim ulama memberikan fatwa. Oke, kita sekarang boleh angkat senjata untuk melawan penjajah. Jadi ini kenyataan. Kesatuan. Oke, Bung Tomo tidak berada di sana, tapi dia tetap memulai, dia mengakhiri pidatonya semangatnya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, 3 menit terakhir Bang Nuim. Saya mau tanya, kemana Abu Mahzen Bang Nuim? Bangsa Palestina yang satu ini. Aduh, Mahmud Abbas. Kasihan ya, setelah tidak adanya Yasir Arafat ini kesian sebenarnya, karena banyak dia ada. Karena dunia internasional mengakui beliau, segala dana, segala operasional harus melalui tangan beliau. Ini kan kata orang Betawi ini komisi gitu kan. Nah, gimana Bang? Karena beliau tidak ada menyerukan apa-apa, tidak kedengaran. Tidak kedengar. Beliau itu hilang, dibuat oleh Hamas. Itu hilang terus karena Hamas itu tidak mengakui keberadaan Israel dan lain sebagainya. Itu lain perkara. Tapi kita melihat bahwa bagi banyak orang Palestina ada tulisan-tulisan, bahkan orang-orang yang pernah mengabdi pada Abu Mazen, mengabdi pada Mahmud Abbas ya sebagai pimpinan dulunya PLO, sekarang Al-Fatah dan lain sebagainya. Mereka mengatakan itu banyak sekali sumbangan yang diberikan untuk Palestina itu masuk ke kantong pribadi dari petinggi-petingginya, tidak kelihatan keluar. Jadi kita melihat kalau dulu kan mereka ini bersatu. Orang seperti George Habas yang Katolik, orang seperti Hanan Ashrawi yang Protestan, begitulah kira-kira. Orang seperti Yasir Arafat yang Muslim dan lain sebagainya, itu bersatu padu mereka untuk melawan Israel. Kemudian terpecah. Katanya dalam pembentukan Hamas tahun 80-an itu di bawah Syekh Ahmad Yasin, itu sengaja dibuat oleh Israel. Bahkan Haaretz belum lama berselang juga menulis tentang semacam adanya kerjasama antara Netanyahu dengan Hamas ini, dengan maksud untuk
memecah belah ini untuk mengacaukan PLO, ya, Organisasi Pembebasan Palestina dan sebagainya. Dan dia tidak kedengaran. Oh iyalah sekarang dia membatalkan pertemuan dengan Biden. Apalagi mungkin pun dia kecapean barangkali makanya tidak mau bertemu dengan Biden. Dan kelihatan kalau kata orang Medan tidak larat lagi, sudah tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi dipertahankan terus karena dengan keadaan dia tidak begitu awas lagi, yang di bawah bisa juga ikut bermain, bikin macam-macam. Yang ini yang dilaporkan, yang kita baca bahwa ada tulisan orang-orang, anak seorang yang pernah menjadi menteri di dalam PLO, di dalam Al-Fatah itu mengaku bagaimana bantuan dan sumbangan itu banyak yang ya ditilep lah, diselewengkan. Kalau ini bisa terjadi di Ukraina, bisa terjadi di mana-mana. Ya. Terakhir, jadi Bang kita Nuim, tidak usah heran. Penutup Bang Nuim pagi hari ini luar biasa, sangat mencerahkan Bang Nuim. Silakan Bang Nuim, closing statementnya di pendengar kita ini. Tafadhal Bang Nuim. Iya, ini kan kalau tadi dikatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Itu dalam Al-Qur'an dikatakan, ya. Misalnya dalam Al-Qur'an terjemah Indonesia Karya TNI Angkatan Darat cetakan ke-20. Nah, kalau mau tegas-tegas jadi TNI yang bikin. Nah, sebelum itu juga ada di dalam bahasa Latin yang mengatakan fiat justitia ruat caelum. Laksanakan keadilan biarpun karenanya langit sampai runtuh. Bayangkan, laksanakan keadilan biarpun karenanya langit sampai runtuh. Begitu pentingnya keadilan itu. Dan kamu tidak bisa, kalau kita di Indonesia, kita melihat apa yang terjadi ketika reformasi dikobarkan di Indonesia, diambil keputusan yang mencela bahwa Orde Baru telah melakukan KKN. Itu kan ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang tidak diizinkan. Jadi wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Walaupun sebenarnya itu hanya bagian terakhir daripada pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya, ketika Allah mengatakan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mudah-mudahan ini kita camkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.